Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Retnawati Nurhayati akan meneruskan ya kuliah untuk pertemuan kedua, di mana di pertemuan pertama kita sudah membahas berkaitan dengan silabus, dan untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas berkaitan dengan peranan air, struktur, dan katalisis dalam sistem biokimia. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep dasar biokimia dalam menyelesaikan permasalahan teknik yang berkaitan dengan sintesis dan metabolisme dalam makhluk hidup. Atau kalau dalam klasifikasi atau taksonomi Bloom, itu akan masuk ke C3 dan A3. Dan pada pertemuan kali ini, kita berharap bahwa mahasiswa mampu menjelaskan biokimia sebagai bagian dari kerja kimia dalam makhluk hidup dan kaitannya dengan biologi atau kognitif 2. Dan juga diharapkan mampu menjelaskan berkaitan dengan air sebagai zat fundamental pada makhluk hidup atau kognitif 2. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan interaksi lemah dalam sistem perairan, ionisasi air, asam lemah dan basa lemah, penyangga terhadap perubahan pH dalam sistem biologis, air sebagai reaktan, dan juga ketepatan lingkungan perairan bagi makhluk hidup. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan interaksi lemah dalam sistem perairan. Dan di sini barangkali kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan itu bisa angkat tangan ya, supaya saya bisa mengetahui kalau ada yang masih bingung atau mungkin ada hal yang belum dibahas pada kuliah yang saya sampaikan. Jadi, di sini ikatan hidrogen itu adalah suatu ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom yang memiliki elektronegativan tinggi ya. Jadi, kalau kalian masih ingat berkaitan dengan kuliah kimia dasar ya. Jadi, ikatan hidrogen itu bisa juga terbentuk pada molekul-molekul air, di mana di sini adanya ikatan hidrogen tadi menyebabkan titik leleh, titik didih, dan panas penguapan dari air itu lebih tinggi daripada pelarut pada umumnya. Dan selain itu, karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul air, di mana tadi ikatan hidrogen tadi, itu akan membuat air pada fase cair itu memiliki kohesi internal yang besar. Jadi di sini kalau kalian lihat ini molekul air, untuk atom oksigennya berwarna merah, kemudian hidrogennya berwarna putih. Di mana atom oksigen itu dia memiliki elektronegatif, sementara atom hidrogen itu dia cenderung elektropositif ya. Sehingga di sini antara elektronegatif dengan elektropositif, terutama karena adanya atom oksigen dan atom hidrogen, maka terbentuklah yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Jadi yang disebut sebagai ikatan van der Waals itu adalah gaya antar molekul lemah yang terjadi akibat dari adanya keberadaan dari molekul-molekul yang menyebabkan terjadinya polarisasi pada molekul tersebut. Dan di sini ada yang disebut juga sebagai jari-jari van der Waals. Jadi ukuran seberapa dekat suatu atom untuk mendekatkan atom lain. Jadi di sini kalau kita bandingkan untuk gaya van der Waals itu bisa terjadi bahkan apabila jarak antar atomnya itu misalnya untuk hidrogen itu 0,11. Kemudian kalau ikatan kovalen itu baru terjadi apabila jarak antar molekulnya itu 0,03. Jadi ini kita bisa melihat bahwa bahkan untuk jarak yang cenderung lebih lebar itu masih bisa terbentuk gaya van der Waals. Oke. Dan di sini interaksi yang lemah tersebut sebenarnya dia cukup penting untuk menentukan struktur dan juga fungsi dari makromolekul. Nah, ini makromolekul seperti protein, DNA, RNA itu mengandung banyak sekali tempat ikatan hidrogen yang potensial, ada juga interaksi ionik. Nah, apa itu interaksi ionik? Interaksi ionik itu terbentuk kalau suatu gugus atau suatu atom itu dia memiliki apa namanya, perbedaan kepolaran begitu ya. Atau bisa juga makromolekul itu menjadi lebih stabil apabila apa namanya, interaksi hidrofobiknya itu kuat begitu ya. Jadi baik ikatan hidrogen atau ikatan antar peptida
atau ikatan ionik atau interaksi hidrofobik atau interaksi van der Waals. Itu sangat penting dalam menentukan sifat dari biomolekul. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke sifat koligatif dari larutan. Jadi, apa yang disebut sebagai sifat koligatif? Sifat koligatif itu adalah sifat suatu larutan yang tergantung dari jumlah partikel zat terlarut per satuan volume. Nah, ini bisa membuat sifat fisik atau ya sifat fisik dari suatu senyawa itu sangat berbeda tergantung dari konsentrasi zat terlarutnya. Sebagai misal, kita memiliki larutan garam yang konsentrasi garamnya tinggi. Itu kadangkala titik bekunya itu akan berbeda, begitu ya. Dan di sini kita mengenal apa yang disebut sebagai membran semi permeable. Jadi membran semi permeable itu biasanya ada pada sel kita. Jadi sel kita itu untuk memisahkan antara lingkungan di dalam sel dengan lingkungan luar sel, maka kita memiliki apa yang disebut sebagai membran sel. Di mana membran sel ini sifatnya dia bisa memungkinkan air itu untuk lewat, tapi dia bisa menahan molekul zat larut supaya tidak lolos dari suatu sel. Dan di sini apa namanya kita mengenal juga apa yang disebut sebagai tekanan osmotik atau P, di mana P ini itu diukur sebagai gaya yang diperlukan untuk menahan pergerakan air. Dan di sini kita bisa menghitung berdasarkan persamaan Van Hoff, di mana P itu sama dengan IC dikali dengan RT. Di mana IC itu sebenarnya adalah istilah dari osmolitas larutan. Ini kita bisa perolehnya itu dari hasil kali dari faktor Van Hoff atau I dengan konsentrasi molar zat larut atau C. Nah, di sini kalau misalnya dalam suatu larutan itu ada lebih dari satu zat terlarut, maka P ini merupakan kontribusi dari masing-masing zat terlarut tadi. Jadi P itu kalau misalnya lebih dari satu untuk zat terlarutnya, sama dengan R atau konstanta gas ideal dikali dengan temperatur, dikali dengan I1C1 plus I2C2 dan seterusnya. Nah, kenapa sifat koligatif dari larutan itu cukup penting? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sel kita itu sangat dipengaruhi dengan lingkungannya. Nah, kalau kita pernah sakit, kemudian pernah apa namanya perlu diinfus gitu ya, misalnya pada waktu kondisi dehidrasi perlu diinfus begitu, maka infus atau cairan infus kita itu tidak boleh sembarangan. Dia harus berupa cairan isotonik. Nah, kenapa harus berupa cairan isotonik? Jadi, cairan isotonik itu adalah cairan yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik yang ada pada eee, cairan sitoplasma kita. Jadi, di sini kalau misalnya cairan sitoplasma dengan lingkungan memiliki tekanan osmotik yang sama, maka net water movement atau pergerakan air itu cenderung mendekati nol. Ini sebenarnya terjadi apa namanya keluar masuknya air, tapi jumlahnya sebanding. Nah, bagaimana kalau misalnya sel kita itu berada pada suatu larutan yang sifatnya adalah hipertonik. Jadi hipertonik itu tekanan osmotiknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan osmotik di dalam sel. Nah, yang terjadi adalah adanya pergerakan air dari dalam sel ke luar sel. Jadi air akan bergerak dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Apa yang terjadi? Yang terjadi maka sel akan mengalami krenasi atau dia akan mengkerut. Nah, sebaliknya, kalau lingkungan di luar sel itu hipotonik atau zat telurnya lebih sedikit, maka yang terjadi itu air akan masuk dari luar ke dalam. Jadi seperti itu. Nah, air juga dia memiliki kecenderungan untuk terjadi ionisasi secara reversibel. Jadi H2O itu secara reversibel itu akan terionisasi menjadi H+ dan OH-. Nah, di sini H+ itu dia bisa menempel ke molekul air di sebelahnya. Jadi ini H+, karena adanya ionisasi air tadi akan menempel ke atom oksigen. Nah, karena apa namanya airnya itu kelebihan suatu proton, maka dia akan ada kecenderungan akan melepas salah satu hidrogennya. Nah, hidrogen ini akan menjadi ion H+, dan dia akan menempel ke molekul air sebelahnya. Dan ini yang kita sebut sebagai proton hop ya. Jadi proton hop ini cukup penting dalam kesetimbangan dari konsentrasi H+.
Dan di sini ionisasi air itu dinyatakan sebagai konstanta kesetimbangan, di mana konstanta kesetimbangan itu adalah konsentrasi dari H+ dikali dengan OH- dibagi dengan konsentrasi dari air. Di mana pada suhu 25 derajat kita tahu bahwa konsentrasi air itu sebesar 55,5 molar. Sementara H+ dan OH- itu cukup rendah, yaitu 1 kali 10 pangkat min 7 molar. Sehingga di sini kita bisa menghitung konsentrasi H+ dan OH- 10 pangkat min 7 dan pH-nya itu mendekati pH 7 atau pH netral. Nah, bagaimana kalau misalnya suatu larutan itu mengandung suatu apa namanya NaOH begitu ya. Jadi NaOH 0,1 molar kita diminta untuk menghitung berapa pH-nya begitu ya. Nah, ini kita bisa menghitung dari H+-nya, itu sama dengan Kw dibagi dengan konsentrasi OH-, di mana Kw itu adalah 10 pangkat min 14, dibagi dengan OH-, di sini 0,1, maka OH-nya juga 0,1. Sehingga H+-nya, konsentrasi H+-nya itu adalah 10 pangkat min 13 molar. Nah, dari konsentrasi H+ tadi, kita bisa melihat pH-nya itu berapa. Jadi kalau misalnya 0,1 NaOH, 0,1 molar NaOH, maka apa namanya, dia memiliki konsentrasi H+ sebanyak 10 pangkat min 13 molar. Atau kalau dikonversikan ke pH itu sebesar 13. Nah, di sini mayoritas dari cairan yang ada pada tubuh kita, misalnya darah kita, air mata, kemudian putih telur, kemudian susu, kemudian air liur, itu biasanya pH-nya mendekati 7. Tapi di dalam badan kita ada juga yang kita sebut sebagai cairan asam lambung ya, di mana itu pH-nya itu antara 1 sampai 2. Dan mungkin kalian juga pernah mengenal apa yang disebut sebagai bleaching ya, atau cairan pembersih. Nah, cairan pembersih itu biasanya pH-nya itu sangat tinggi atau sangat basa, itu 13 begitu ya. Oke, nah selanjutnya peranan air itu dia juga bersifat sebagai penyangga terhadap adanya perubahan pH dalam suatu sistem biologis. Nah, apa yang dimaksud sebagai penyangga atau buffer? Jadi buffer itu adalah suatu sistem yang dapat menahan perubahan pH ketika sejumlah kecil asam atau H+ atau basa ditambahkan. Nah, di sini kalau ada sedikit gangguan, misalnya pada waktu reaksi biokimia terbentuk suatu proton atau terlepas OH begitu ya. Nah, itu kan dia akan meningkatkan konsentrasi dari H+ atau OH-. Nah, di sini air bisa berfungsi sebagai penyangga. Kenapa bisa sebagai penyangga? Karena jumlah air di dalam tubuh kita itu mayoritas. Sementara reaksi yang terjadi itu biasanya konsentrasinya jauh lebih rendah begitu ya. Nah, kemudian selain itu, di dalam tubuh kita, kita juga tidak hanya mengandalkan air, tapi juga adanya beberapa protein, di mana protein tersebut kan terdiri dari asam amino. Nah, asam amino itu kadangkala memiliki suatu gugus fungsi yang dia memiliki sifat sebagai asam lemah atau basa lemah. Nah, di sini kita misalnya kita bisa mencontohkan dari histidin ya. Jadi histidin itu adalah suatu asam amino di mana dia secara reversible itu tergantung dari apakah adanya apa namanya H+ atau OH-, itu dia bisa menjadi pH 5 atau atau begini, pada pH 5 maka dia apa namanya akan apa menyerap ion proton dari lingkungan atau H+ dari lingkungan. Kalau pada pH mendekati netral maka dia bisa melepas apa namanya ion hidrogennya. Dan di sini cairan tubuh kita itu umumnya pada pH 7,35 sampai 7,45. Dan biasanya ini merupakan suatu pH optimum di mana mayoritas dari enzim pada tubuh kita itu bekerja. Jadi nanti kalian akan belajar berkaitan dengan pH optimum pada suatu enzim. Di mana di sini kita melihat bahwa pH yang apa namanya dibutuhkan dari suatu enzim itu biasanya kita bisa melihat pH optimumnya itu berada pada suatu titik. Dan di sini mungkin kita juga melihat bahwa ada beberapa enzim yang dia aktif pada pH yang rendah. Nah, ini biasanya itu adalah enzim-enzim yang bekerja pada cairan lambung. Nah, apa yang terjadi apabila seseorang dia tidak apa namanya bisa mengontrol kadar atau konsentrasi H+-nya. Nah, ini misalnya pada penderita diabetes di mana
kadar glukosa dalam darah itu sangat tinggi. Nah, itu, menyebabkan, apa namanya, karena proses, pemecahan dari, glukosa itu juga menaikkan atau menghasilkan, asam, itu akan menyebabkan asidosis. Nah, karena asidosis tadi, maka itu akan mengganggu, kerja dari enzim di dalam tubuh. Nah, kemudian selanjutnya air juga berperan sebagai reaktan. Nah, air itu tidak hanya sebagai pelarut. Oke, mungkin kita memperhatikan bahwa jumlah air memang mayoritas, sehingga dia biasanya berupa atau menjadi media tempatnya reaksi terjadi. Tapi air ini, dia juga merupakan suatu partisipan yang berlangsung dalam, reaksi. Nah, ini contohnya itu adalah pembentukan dari adenosin trifosfat. Jadi adenosin trifosfat itu memiliki 3 gugus fosfat, di mana di dalam, tubuh kita ATP adalah energi yang, sangat penting dalam menggerakkan, hampir keseluruhan dari reaksi biokimia di dalam tubuh. Nah, ATP ini terbentuk dari, penggabungan dari, ADP dengan, AMP gitu ya. Jadi di sini ADP ini dia akan, bergabung dengan AMP membentuk ATP di mana, hidrogen dari ADP itu akan lepas dan hidroksil dari AMP itu dia dia akan lepas dan hasilnya itu produknya itu adalah air, begitu ya. Dan, selain pada pembentukan ATP dari, prekursornya, hidrolisis juga, terjadi apabila terjadi depolimerisasi, dari protein, karbohidrat, atau asam nukleat. Jadi pada waktu pencernaan protein atau karbohidrat, yaitu maka akan terjadi pemecahan dari protein atau karbohidrat yang dibantu oleh suatu enzim. Dan di sini juga akan terjadi, hidrolisis atau penghasilan dari enzim, maaf, penghasilan dari, suatu molekul air. Dan, apa namanya, sifatnya itu biasanya eksergonik dan ini, apa namanya, bisa, terjadi secara, mudah begitulah ya. Nah, sementara di tubuh kita juga terjadi suatu reaksi polimerisasi. Jadi ini merupakan kebalikan di mana, membutuhkan air dan biasanya sifatnya adalah endergonik, membutuhkan energi juga. Nah, tapi hal itu, tidak mudah begitu ya. Sehingga di dalam tubuh kita untuk mengantisipasi tersebut, maka, sel kita itu menggabungkan reaksi kondensasi endergonik dengan proses eksergonik. Jadi misalnya kita mau melakukan sintesis atau, pembentukan dari, protein penting begitu ya. Maka itu akan dibarengi dengan reaksi pemutusan dari ATP. Sehingga energi yang, dihasilkan dari pemutusan adenosin trifosfat menjadi ADP dan AMP, itu yang akan digunakan, maaf, yang gugus fosfatnya lepas begitu ya, nah itu akan digunakan untuk, apa namanya, menggerakkan reaksi dari, sintesis. Oke, ini kemudian yang terakhir itu adalah berkaitan dengan ketepatan lingkungan perairan bagi makhluk hidup. Jadi, organisme atau makhluk hidup di bumi itu sangat-sangat bergantung dari sifat dari air itu sendiri. Jadi air itu ada anomali, di mana biasanya, suatu zat itu apabila pada suhu, tinggi dia akan ekspansi, pada suhu rendah dia akan kontraksi. Nah, air itu pada suhu rendah itu malah ada titik di mana dia akan ekspansi. Jadi kalau kita perhatikan, es itu seharusnya kan dia densitasnya lebih tinggi dibandingkan cairan atau air dalam fase liquidnya. Tapi karena ada sifat anomali yang ada pada air atau H2O, itu menyebabkan es itu dia malah memiliki densitas lebih rendah dibandingkan dengan, air gitu ya. Nah di sini sangat penting kenapa? Karena, di beberapa, area yang subtropis terjadi musim dingin, di mana, suhunya itu bisa, lebih rendah dari 0 derajat. Nah, apabila hal itu terjadi, maka seharusnya, air itu dia akan membeku dari bawah. Misalnya kita punya suatu, apa, danau begitu ya, atau kolam gitu ya. Nah, tapi karena sifat dari air tersebut, maka, apa namanya, karena es tadi densitasnya rendah, begitu es itu terbentuk, maka dia akan ngapung. Sementara yang di bawah itu malah air. Sehingga di sini, dia akan, membuat bahwa area yang berupa es, dia akan naik ke atas, sementara yang, air yang lebih hangat, dia akan berada di bawah. Sehingga itu menghindari pembekuan keseluruhan dari danau. Nah, selain itu, air juga dia memiliki panas spesifik yang tinggi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat.
Nah, panas spesifik air yang tinggi ini membuat air bisa sebagai buffering dari panas. Nah, di sini beberapa vertebrata itu memanfaatkan tingginya panas penguapan air itu apa namanya untuk menjaga supaya suhu tubuhnya itu tetap dalam kondisi yang stabil. Jadi kalau misalnya lingkungannya panas, maka dia akan menguapkan air, kalau suhunya dingin maka dia memanfaatkan air begitu ya. Nah, selain itu juga kita bisa melihat bahwa, tanaman itu dia mengambil air itu sebagian besar itu dari tanah. Di mana kalau misalnya tanaman itu ngambil air dari tanah, bagaimana caranya air bisa naik melawan gravitasi. Nah, ini karena adanya kohesi internal air, yang tinggi, maka ini dimanfaatkan tanaman, di mana, mereka akarnya itu cenderung memiliki pembuluh yang besar, kemudian dia akan, menyempit-menyempit begitu sehingga, karena adanya, kapiler tadi, kapilerisasi tadi, maka menyebabkan air dari tanah itu melalui pembuluh, apa namanya, silem dari tanaman itu dia bisa naik ke, pucuk-pucuk dari tanaman. Dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat fisik dan biologis dari makromolekul, itu sangat bergantung dengan interaksinya dengan air. Dan di sini sampai saat ini kita juga bisa melihat bahwa air itu di dalam, reaksi biokimia itu tidak dapat digantikan oleh senyawa lainnya. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih, Bu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menjelaskan di sini. Sebelumnya perkenalkan aku Caroline dari kelompok D, kelompok 4. Saya mau bertanya terkait gaya van der Waals ya. Jadi kan setiap molekul itu punya jaraknya masing-masing, kayak jarak maksimal atau minimal, di mana molekul tersebut itu bisa berinteraksi secara gaya van der Waals dengan molekul lain. Nah, sebenarnya apa yang mempengaruhi eh, jarak maksimum atau minimum suatu molekul untuk bisa berinteraksi dengan gaya van der Waals? Mas, Oke, baik. Terima kasih. Eee, dari Karen Kurniawan ya? Kemudian pertanyaan kedua dari Agung Priambodo, silakan. Oke, baik. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah dipresentasikan tadi sangat bagus. Saya izin bertanya mengenai yang hal-hal hal-hal kerusakan sel akibat tekanan osmotik. Tadi kan ada disebutkan krenasi ya, disebutkan krenasi. Kalau selnya dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik. Saya izin bertanya yang kalau si selnya itu di dalam larutan hipotonik itu nama kerusakannya itu apakah ada nama tersendirinya atau cuma disebut kerusakan sel saja? Tadi tulisannya pembengkakan doang. Terima kasih. Yang pertama, berkaitan dengan gaya van der Waals ya. Jadi gaya van der Waals itu mencakup gaya tarik-menarik lemah antar molekul atau atom nonpolar yang terjadi karena fluktuasi distribusi elektron, termasuk gaya dispersi London, gaya dipole, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, maka gaya van der Waals-nya sangat lemah atau hampir tidak ada. Jadi gaya van der Waals itu hanya apabila jaraknya sangat dekat, terutama biasanya dalam skala nanometer. Ketika jaraknya mendekat, maka gaya van der Waals-nya meningkat. Tapi ada pada titik tertentu, gaya van der Waals itu mencapai titik maksimal. Apabila atomnya semakin dekat lagi, maka bisa terjadi gaya tolak-menolak. Nah, ini disebabkan karena adanya tolakan antar elektron begitu ya. Sehingga di sini gaya van der Waals itu apabila apa namanya jarak antar atomnya dekat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Agung, kalau misalnya pada waktu kondisi lingkungannya hipertonik, maka akan terjadi yang kita sebut sebagai krenasi. Tapi kalau lingkungannya hipotonik, maka yang terjadi itu selnya akan mengembang dan lisis. Kalau untuk sel darah merah itu kondisi lisis tersebut biasanya disebut sebagai hemolisis. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan. Jadi untuk materi hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.